Halo, perkenalkan, saya Gali Raffianto dari Sistem Informasi Unsika. Nah, di sini saya mau membahas kembali tugas-tugas saya di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Keuangan. Nah, langsung saja kita masuk ke tugas yang pertama, yaitu di sini saya membahas tentang identifikasi analisis yang saya lakukan terhadap salah satu layanan forex yang legal dan ada di Indonesia. Nah, di sini saya memilih layanan MiFX. Nah, pertama-tama kita masuk dulu apa itu forex gitu ya. Nah, forex atau bisa disingkat sebagai FX juga itu ya. Itu adalah singkatan dari foreign exchange atau dalam bahasa Indonesianya itu valuta asing. Nah, pertukaran valuta asing ya. Nah, pasar forex itu adalah pasar global untuk melakukan pertukaran mata uang nasional. Nah, karena jangkauan global dari perdagangan, bisnis, dan keuangan, pasar forex cenderung menjadi pasar aset terbesar dan paling liquid di dunia. Mata uang diperdagangkan satu sama lain sebagai pasangan nilai tukar. Nah, cara kerjanya gimana sih? Jadi trading forex ini adalah membeli dan menjual mata uang global. Nah, seorang trader forex berspekulasi tentang pergerakan harga suatu pasangan mata uang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, misalnya jika seorang trader berpikir bahwa euro akan naik terhadap dolar Amerika Serikat, nah, ia dapat membeli pasangan euro USD dengan harga rendah dan nanti akan menjualnya lagi dengan harga tinggi, dan juga sebaliknya. Nah, perbedaan antara harga beli dan harga jual ini yang menjadi keuntungan ataupun bisa jadi kerugian untuk para trader. Nah, trading forex ini dilakukan melalui broker forex yang mana ini menyediakan platform dan alat untuk trader mengakses pasar forex. Broker forex juga biasanya memberikan fasilitas dan layanan tambahan seperti edukasi, analisis, sinyal, dan lain-lainnya untuk membantu trader dalam mengambil keputusan trading. Nah, apa saja keuntungan dan risiko trading forex? Untuk keuntungannya, yang pertama, pasar forex buka 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Jadi kita dapat trading kapanpun dan dimanapun sesuai dengan jadwal dan juga strategi kita. Lalu yang selanjutnya, pasar forex memiliki likuiditas yang tinggi. Jadi kita dapat masuk dan keluar dari pasar dengan mudah dan juga cepat tanpa perlu khawatir tentang slippage atau gap. Nah, selanjutnya, pasar forex juga memiliki volatilitas yang tinggi, jadi kita bisa memanfaatkan pergerakan harga yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, terutama menggunakan leverage. Selanjutnya, pasar forex memiliki variasi yang luas, jadi kita bisa memilih pasangan mata uang yang sesuai dengan preferensi dan juga profil risiko kita, baik mayor, minor, ataupun eksotik. Nah, pasar forex juga memiliki biaya yang rendah, jadi kita bisa trading dengan efisien dan juga hemat tanpa perlu membayar komisi, spread, ataupun swap. Nah, itu keuntungannya atau kelebihannya. Ada juga resikonya, yang itu diantaranya adalah memiliki resiko leverage yang tinggi. Jadi kita bisa mengalami kerugian yang melebihi modal kita, terutama kalau misalnya kita nggak menggunakan manajemen risiko yang baik seperti stop loss ataupun margin call. Nah, selanjutnya pasar forex juga memiliki resiko volatilitas yang tinggi, jadi kita bisa menghadapi pergerakan harga yang tiba-tiba dan tak terduga, terutama ini karena pengaruh berita, data, atau peristiwa penting yang dapat mempengaruhi pasar. Nah, selanjutnya, pasar forex juga memiliki resiko psikologis yang tinggi, jadi kita bisa terpengaruh oleh emosi seperti misalnya yang paling sering adalah keserakaan, lalu bisa juga ketakutan atau euforia yang bisa mengganggu dalam proses pengambilan keputusan trading kita. Nah, selanjutnya, pasar forex memiliki resiko teknis yang tinggi, jadi kita bisa mengalami gangguan atau kesalahan dalam platform, koneksi, atau alat dari trading kita ini. Itu bisa menghambat atau merusak transaksi yang kita lakukan. Selanjutnya, pasar forex juga memiliki resiko penipuan yang tinggi, sehingga kita harus bisa berhati-hati dalam memilih broker forex yang terpercaya, legal, dan juga profesional yang dapat memberikan layanan dan perlindungan yang optimal bagi kita.
Nah, salah satu contoh layanan broker forex yang legal di Indonesia adalah MiFX. Apa itu MiFX? Nah, MiFX ini adalah salah satu layanan forex Indonesia yang menyediakan platform dan alat untuk trading forex secara online. MiFX bernama lengkap PT Monex Investindo Futures, itu merupakan perusahaan pialang berjangka yang sudah berdiri sejak tahun 2000. MiFX memiliki izin dan tentunya pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BPEPT, dan merupakan anggota dari Bursa Berjangka Indonesia, Kirling Berjangka Indonesia, dan juga Asosiasi Perusahaan Pialang Berjangka Indonesia. MiFX memiliki kantor pusatnya yang berletak di Jakarta dan memiliki lebih dari 20 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, MiFX menawarkan berbagai fitur dan layanan yang inovatif dan profesional bagi trader forex, mau itu pemula ataupun yang sudah profesional. Di antaranya adalah yang pertama platform ya tentunya. Nah, platform trading MiFX ini adalah aplikasi yang bisa kita unduh atau kita akses melalui komputer, laptop, tablet ataupun smartphone. Nah, ini bisa kita akses untuk mengakses pasar forex secara online. Nah, platform trading MiFX menggunakan teknologi MetaTrader 4 yang merupakan platform trading forex terpopuler di dunia. Platform trading forex memiliki beberapa fitur-fitur seperti charting, indikator, expert advisor, order, history, dan lain-lainnya yang bisa membantu kita dalam melakukan analisis dan melakukan transaksi forex. Selanjutnya ada web trading. Web trading ini adalah fitur yang memungkinkan kita untuk mengakses platform trading MiFX melalui browser web tanpa perlu mengunduh ataupun menginstal aplikasi apapun. Web trading MiFX punya beberapa fitur yang sama dengan platform trading MiFX, namun dengan tampilan yang lebih sederhana dan juga ringan tentunya. Nah, web trading MiFX cocok bagi kita yang ingin trading forex dengan cepat dan praktis tanpa perlu khawatir dengan kompatibilitas perangkat kita. Nah, selanjutnya ada mobile trading MiFX. Jadi selain dari web trading tadi, MiFX juga menyediakan aplikasi yang bisa kita akses melalui handphone kita. Itu bisa kita unduh di App Store maupun di Play Store. Nah, mobile trading MiFX ini punya fitur-fitur yang sama dengan platform MiFX, namun dengan tampilan yang lebih cocok dan simple dan juga intuitif bagi smartphone dan bagi semua kalangan pengguna. Mobile trading MiFX cocok bagi kita yang ingin trading forex dengan fleksibel dan mobilitas yang tinggi tanpa perlu terikat dengan waktu ataupun tempat. Lalu MiFX juga menyediakan fitur edukasi, yang mana ini adalah layanan yang menyediakan berbagai materi dan sumber belajar tentang forex seperti artikel, video, seminar, dan juga lain-lainnya. Edukasi MiFX ditujukan bagi kita yang ingin meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan dalam trading forex. Jadi maupun itu pemula ataupun sebagai trader berpengalaman bisa meningkatkan pengetahuannya di edukasi MiFX ini. Edukasi MiFX juga memberikan tips dan trik dan juga strategi trading forex yang efektif dan juga pastinya sudah teruji. Selanjutnya, MiFX juga memiliki fitur analisis MiFX, yang mana ini adalah layanan yang menyediakan berbagai informasi dan panduan tentang pasar forex, seperti berita, kalender, signal, outlook, dan lain-lainnya. Nah, analisis MiFX ini ditujukan bagi kita yang ingin mendapat gambaran dan rekomendasi tentang kondisi dan peluang pasar forex, baik secara fundamental maupun teknikal. Analisis MiFX juga memberikan update dan review tentang perkembangan dan pergerakan pasar forex secara rutin dan juga akurat tentunya. Nah, selanjutnya tadi juga sempat disinggung ada yang namanya Outlook. Apa itu Outlook? Nah, Outlook di sini
Outlook di sini adalah fitur yang memberikan prediksi dan proyeksi tentang arah dan target pergerakan harga pasangan mata uang utama. Nah, ini itu dilakukan berdasarkan analisis fundamental dan teknikal yang dilakukan oleh tim analisis MiFX ataupun AI. Nah, Outlook MiFX itu punya tingkat validitas yang tinggi dan bisa membantu kita dalam merencanakan strategi trading jangka pendek maupun jangka panjang. Kita bisa mengakses Outlook MiFX melalui website MiFX atau aplikasi MiFX. Selanjutnya ada juga fitur sinyal MiFX yang mana ini adalah fitur yang dapat memberikan kita saran dan petunjuk tentang kapan dan bagaimana melakukan transaksi forex berdasarkan analisis teknikal dan indikator yang digunakan oleh tim analisis MiFX. Nah, sinyal MiFX ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan tentunya dapat membantu kita dalam mengambil keputusan trading yang tepat dan tentunya menguntungkan. Kita dapat mengakses sinyal MiFX melalui aplikasi atau website dari MiFX itu sendiri. Ada juga berita MiFX yang mana ini fitur untuk memberikan informasi dan berita terkini tentang pasar forex baik itu lokal maupun lokal yang dapat mempengaruhi pergerakan harga mata uang. Berita MiFX punya tingkat relevansi yang tinggi dan dapat membantu kita dalam mengikuti perkembangan dan peristiwa penting yang terjadi di pasar forex. Jadi kita bisa mengakses berita MiFX ini baik itu melalui website dan juga aplikasinya. Selanjutnya ada juga kalender MiFX. Nah, kalender MiFX ini adalah fitur yang memberikan jadwal dan juga data tentang rilis berbagai indikator ekonomi dan juga keuangan baik lokal maupun global yang dapat mempengaruhi pergerakan harga mata uang. Kalender MiFX punya tingkat detail yang tinggi yang bisa membantu kita untuk mengetahui dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dampak dari rilis data tersebut. Nah, kita bisa mengaksesnya di aplikasi ataupun web dari MiFX. Nah, apa aja dari fitur-fitur yang sudah saya sebutkan tadi, apa saja sih keunggulan dari MiFX? Nah, MiFX itu salah satu layanan forex yang terbaik dan juga terpercaya dikarenakan beberapa unggulannya. Yang pertama adalah legal dan profesional. Ya, MiFX itu adalah perusahaan pialang berjangka yang memiliki izin dan juga pengawasan dari Bapepti dan merupakan anggota dari BBJ, KBI, dan APBI. MiFX juga memiliki sertifikat ISO 9001 tahun 2015 untuk manajemen mutu dan ISO 27001 tahun 2013 untuk manajemen keamanan informasi. MiFX juga memiliki tim profesional yang berpengalaman dan juga tentunya kompeten di bidang forex yang siap untuk melayani kita dan membantu kita dalam trading forex. Selanjutnya, MiFX juga transparan dan aman. MiFX adalah perusahaan pialang berjangka yang memiliki transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, yang bisa kita lihat dari laporan keuangan dan kinerja yang dipublikasikan secara rutin dan terverifikasi. MiFX juga memiliki keamanan dan perlindungan yang tinggi, yang bisa kita lihat dari sistem segregasi dana nasabah, sistem enkripsi data, sistem verifikasi transaksi, dan juga sistem backup data yang digunakan oleh MiFX. Selanjutnya, MiFX juga inovatif dan kompetitif yang bisa kita lihat dari produk dan layanan yang ditawarkan oleh MiFX. MiFX punya platform trading yang canggih dan juga user friendly yang tadi sudah saya singgung menggunakan teknologi MT4. Nah, dan juga memiliki fitur-fitur unggulan. MiFX juga memiliki produk trading yang variatif dan juga fleksibel yang mencakup lebih dari 40 pasangan mata uang, emas, perak, minyak, indeks, dan juga cryptocurrency. MiFX juga memiliki layanan trading yang berkualitas dan menguntungkan yang mencakup edukasi, analisis, sinyal, outlook, berita, kalender, dan lain-lain. Nah, untuk cara pendaftarannya itu sangat mudah. Kita hanya perlu mengakses website MiFX ataupun mendownload aplikasi WFX. Setelah itu, kita pilih menu daftar dan kita melengkapi data-data diri kita yang diperlukan seperti nama dan lain-lainnya.
Lalu kita perlu tunggu proses verifikasi data yang tidak akan memakan waktu lama jika dilakukan di hari kerja. Nah, setelah kita bisa setelah akun kita sudah dibuat, kita akan mendapatkan akun demo yang dimana akan mendapatkan saldo virtual sejumlah $10.000, 10.000 US dollar. Nah, akun ini tidak bisa dilakukan penarikan kepada akun rekening bank kita, tapi akun ini hanya bersifat untuk sebagai demo atau simulasi untuk kita mencoba-coba trading di forex. Jika kita ingin menggunakan uang asli kita bisa melakukan top up ke MiFX, bisa melalui metode pembayaran transfer bank, e-wallet, dan banyak lainnya. Nah, untuk mata uang yang tersedia itu ada pertama tadi sudah saya singgung, ada mata uang mayor, mata uang minor, dan juga mata uang eksotis. Nah, yang pertama kita bahas mata uang mayor. Nah, mata uang mayor ini adalah pasangan mata uang yang melibatkan US dollar sebagai salah satu mata uangnya. Pasangan mata uang mayor yang tersedia di MiFX antara lain itu adalah Euro USD, GBP USD, AUD USD, USD JPY, USD CHF, dan juga USD CAD. Nah, selanjutnya untuk mata uang minor adalah pasangan mata uang yang tidak melibatkan USD sebagai salah satu mata uangnya. Nah, pasangan mata uang minor yang tersedia di MiFX antara lain adalah Euro GBP, Euro AUD, GBP JPY, dan NZD JPY. Nah, selanjutnya ada juga mata uang eksotis, yang ini adalah mata uang yang melibatkan satu atau lebih mata uang dari negara berkembang. Nah, untuk mata uang eksotis yang tersedia di MiFX itu ada USD BRL, Euro TRY, dan USD SGD atau Singapore Dollar. Nah, MiFX juga memiliki fitur manajemen risiko. Yang pertama ini adalah stop loss. Nah, stop loss ini merupakan fitur yang berfungsi untuk membatasi kerugian yang mungkin dapat dialami oleh trader jika pergerakan harganya tidak sesuai dengan prediksi para trader. Nah, pada trading forex, stop loss biasanya digunakan pada level tertentu di bawah atau di atas harga pasar saat ini, tergantung pada apakah kita membuka posisi beli atau jual. Jika harga pasar mencapai level stop loss yang sudah kita tentukan, maka posisi trading akan ditutup secara otomatis. Nah, selanjutnya juga ada take profit, yang mana ini adalah fitur yang digunakan dalam trading forex untuk menutup posisi trading secara otomatis ketika harga pasar mencapai level yang trader inginkan. Nah, pada trading forex, take profit ini ditempatkan pada level tertentu di atas ataupun di bawah harga pasar saat ini, tergantung pada apakah kita membuka posisi beli atau jual. Jika harga pasar sudah mencapai target yang kita inginkan, maka posisi trading akan ditutup secara otomatis dan keuntungan akan direalisasikan. Oke, selanjutnya masih di tugas 1, saya juga melakukan identifikasi analisis terhadap salah satu layanan sistem perpajakan yang ada di Indonesia, dan di sini saya memilih layanan Signal atau Samsat Digital Nasional. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai sistem perpajakan ya. Sistem perpajakan di Indonesia adalah sistem yang mengatur tentang kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sistem perpajakan di Indonesia terdiri dari dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan juga pajak daerah. Pajak pusat ini adalah pajak yang dikelola oleh pemerintahan pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda masing-masing.
Nah, pajak pusat itu dapat meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materai, bea masuk, cukai, dan pajak-pajak lainnya. Sedangkan pajak daerah itu meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak rokok, pajak lain-lainnya. Nah, untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dan juga layanan perpajakan, baik itu secara online maupun offline. Nah, selama ini kita untuk ingin membayar pajak kendaraan bermotor, kita harus datang ke uh, Samsat, kantor Samsat, baik itu Samsat outlet ataupun Samsat pusat. Nah, eh, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan salah satu layanan perpajakan yaitu Signal atau Samsat Digital Nasional. Nah, Signal ini adalah layanan perpajakan online yang memungkinkan wajib pajak atau masyarakat Indonesia untuk melakukan pembayaran PKB dan BBNKB secara mudah, cepat, dan aman melalui aplikasi atau website Signal. Signal juga menyediakan fitur-fitur lain seperti cek tagihan, cek status pembayaran, cek nomor polisi, cek nomor rangka, cek nomor mesin, cek STNK, cek BPKB, cek mutasi, dan juga sekarang yang terbaru adalah cek untuk melihat proses laporan pengaduan curanmor. Nah, untuk menggunakan layanan dari Signal, wajib pajak tentunya harus melakukan download aplikasinya, bisa melalui Play Store ataupun App Store. Lalu selanjutnya wajib pajak harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi data diri dan tentunya data kendaraan motor yang dimiliki. Setelah itu, wajib pajak dapat melakukan login dengan menggunakan nomor handphone atau password yang sudah ditentukan. Kemudian, wajib pajak dapat memilih menu pembayaran PKB atau BBNKB sesuai dengan kebutuhannya. Nah, wajib pajak dapat melihat rincian tagihan yang harus dibayar dan kita bisa memilih metode pembayaran yang tersedia, bisa melalui transfer bank, baik itu bank swasta, bank negeri ataupun bank daerah, bisa juga melalui e-wallet, kartu kredit ataupun retail seperti minimarket. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, wajib pajak akan mendapatkan bukti pembayaran yang bisa kita unduh atau bisa kita cetak. Nah, wajib pajak juga bisa melihat riwayat pembayaran yang telah dilakukan melalui menu histori pembayaran. Nah, dengan menggunakan layanan Signal ini, wajib pajak nggak perlu lagi tuh yang namanya ngantri di kantor pusat atau harus membawa dokumen-dokumen fisik seperti STNK, BPKB, dan juga KTP. Wajib pajak bisa menghemat waktu dan juga biaya transportasi karena kita bisa melakukan pembayaran di mana saja dan juga kapan saja. Selain itu, layanan Signal juga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi wajib pajak karena data dan transaksi yang dilakukan itu terlindungi oleh sistem keamanan yang tentunya sudah sangat canggih. Nah, untuk beberapa fitur yang tersedia di aplikasi Signal, itu ada yang pertama adalah cek tagihan, yang mana fitur ini memungkinkan untuk mengecek jumlah tagihan PKB dan juga BBNKB yang harus dibayarkan untuk kendaraan bermotor kita. Kita bisa memasukkan nomor polisi, nomor rangka, dan atau memasukkan nomor mesin kendaraan bermotor untuk dapat melihat rincian tagihan seperti masa berlaku, denda, biaya administrasi, ataupun total tagihan. Kita juga bisa melihat status tagihan apakah sudah lunas ataupun belum. Selanjutnya, kita bisa melihat cek status pembayaran yang mana ini memungkinkan kita untuk melihat status pembayaran PKB dan BBNKB yang sudah kita lakukan di aplikasi Signal. Kita bisa memasukkan nomor transaksi atau nomor handphone yang kita gunakan untuk melakukan pembayaran, dan kita bisa melihat status pembayaran seperti tanggal, waktu, jumlah, metode, dan bukti pembayaran.
Kita juga dapat melihat status pengiriman STNK dan BPKB apakah sudah dikirim atau belum. Nah, selanjutnya adalah cek nomor polisi yang memungkinkan kita untuk mengecek ketersediaan nomor polisi yang kita inginkan atau status dari kendaraan kita berdasarkan nomor polisi kita. Dan kita juga diharuskan untuk memasukkan nomor rangka kita. Nah, selanjutnya ada fitur cek STNK yang bisa memungkinkan kita untuk mengecek data STNK kita dengan kita bisa memasukkan nomor polisi, nomor rangka, ataupun nomor mesin kendaraan bermotor. Kita bisa melihat nama pemilik, alamat, merek, tipe, tahun pembuat, warna, nomor rangka, nomor mesin, masa berlaku, dan status pembayaran. Kita juga bisa melihat foto STNK yang terdaftar dan ada di sistem Signal. Selanjutnya kita juga bisa melihat cek BPKB, yang mana kita bisa melihat data BPKB kita dengan memasukkan nomor polisi, nomor rangka, ataupun nomor mesin. Kita bisa melihat nama pemilik, alamat, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kendaraan kita. Selanjutnya yang terakhir itu ada cek mutasi, yang mana ini untuk mengecek riwayat mutasi kendaraan bermotor kita. Kita bisa memasukkan nomor polisi, nomor rangka, atau nomor mesin untuk dapat melihat riwayat mutasi seperti tanggal, lokasi, jenis, dan status mutasi. Yang mana mutasi ini adalah perubahan data kendaraan bermotor seperti pergantian pemilik, pergantian alamat, pergantian warna, pergantian nomor polisi, dan juga lain-lainnya. Nah, tadi kan ada untuk perpanjangan STNK. Nah, untuk perpanjangan STNK sendiri, STNK tahunan ini STNK-nya bisa dikirim ke alamat kita melalui kantor pos Indonesia. Jadi kita hanya perlu memasukkan alamat lengkap kita dan nanti STNK akan dikirim dalam waktu proses kurang lebih 7 hari kerja. Oke, selanjutnya saya di sini melakukan identifikasi analisis sistem perbankan, yang di sini saya memilih layanan yaitu Bank Mandiri. Oke, di sini saya akan membahas tentang Bank Mandiri dan juga aplikasinya yaitu Livin Bank Mandiri. Yang pertama kita akan membahas dulu apa itu Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini adalah bank terbesar di Indonesia yang berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, Bank Mandiri merupakan hasil penggabungan dari 4 bank BUMN, yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Exim, dan Bank Pembangunan Indonesia. Nah, Bank Mandiri memiliki kantor pusat di Jakarta dan memiliki lebih dari 2.600 kantor cabang, 17.000 ATM, dan 500.000 edisi yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank Mandiri juga memiliki kantor perwakilan di berbagai negara seperti Singapura, Hong Kong, Shanghai, Dili, dan Cayman Islands. Nah, sejak berdiri, Bank Mandiri telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan, baik dari segi logo, produk, layanan, maupun kinerja. Berikut adalah beberapa hal penting yang terjadi dalam sejarah Bank Mandiri. Pada tahun 1999, Bank Mandiri meluncurkan layanan Mandiri ATM dan EDC untuk melayani transaksi non-tunai nasabah. Lalu pada tahun 2000, Bank Mandiri mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan kode BMRI. Pada tahun 2022, Bank Mandiri meluncurkan layanan Mandiri SMS dan call center untuk memberikan kemudahan akses dan informasi kepada nasabah. Pada tahun 2003, Bank Mandiri meluncurkan layanan Mandiri Internet untuk memberikan layanan perbankan secara online kepada nasabah. Lalu pada tahun 2004, Bank Mandiri mendapatkan predikat sebagai bank terbaik di Indonesia versi majalah The Banker. Pada tahun 2008,
Bank Mandiri mengubah logo dan slogan menjadi Bank Mandiri, Indonesia's Bank of Choice. Pada tahun 2010, Bank Mandiri mendirikan anak usaha PT Bank Syariah Mandiri untuk melayani segmen nasabah syariah. Lalu pada tahun 2012, Bank Mandiri meluncurkan layanan Mandiri eCash untuk memberikan layanan pembayaran elektronik kepada nasabah. Pada tahun 2016, Bank Mandiri kembali mengubah logo dan slogan menjadi Bank Mandiri, terdepan, terpercaya, tumbuh bersama Anda. Lalu pada tahun 2020, Bank Mandiri meluncurkan layanan Mandiri Online untuk memberikan layanan perbankan digital yang lebih lengkap dan canggih kepada nasabah. Nah, dan terakhir pada tahun 2021, Bank Mandiri meluncurkan aplikasi Livin by Mandiri untuk memberikan layanan perbankan dan lifestyle yang inovatif dan menarik kepada nasabah. Visi Bank Mandiri adalah menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan progresif. Dan misi Bank Mandiri adalah memberikan layanan keuangan yang prima kepada pelanggan, menciptakan nilai bagi pemegang saham, memberdayakan karyawan, dan berkontribusi bagi masyarakat. Nah, Bank Mandiri juga menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah, baik perorangan maupun korporasi. Berikut adalah beberapa produk dan layanan Bank Mandiri. Yang pertama adalah tabungan. Bank Mandiri memiliki berbagai jenis tabungan seperti tabungan mandiri, tabungan mandiri bisnis, tabungan mandiri falas, tabungan mandiri rencana, tabungan mandiri haji, dan lain-lainnya. Setiap jenis tabungan ini memiliki keunggulan dan fasilitas yang berbeda-beda. Tentunya seperti bunga, biaya admin, saldo minimum, dan fitur tambahan. Nah, selanjutnya adalah deposito. Bank Mandiri memiliki berbagai jenis deposito seperti deposito mandiri bisnis, deposito mandiri falas, deposito mandiri on call, dan lain-lainnya. Nah, setiap jenis deposito ini memiliki keunggulan dan fasilitas yang berbeda-beda juga, seperti bunga, jangka waktu, nominal minimum, dan fitur tambahan. Selanjutnya adalah giro. Bank Mandiri memiliki berbagai jenis giro seperti giro mandiri bisnis, giro mandiri falas, dan lain-lain. Setiap jenis giro memiliki keunggulan dan fasilitas yang berbeda-beda seperti biaya admin, biaya saldo minimum, dan fitur tambahan. Selanjutnya, kartu. Bank Mandiri memiliki berbagai jenis kartu seperti kartu debit mandiri, kartu kredit mandiri, kartu prabayar mandiri, dan lain-lainnya. Nah, setiap jenis kartu ini memiliki keunggulan dan fasilitas yang berbeda-beda seperti limit, bunga, biaya, promo, dan fitur-fitur tambahan lainnya. Lalu produknya adalah pinjaman. Bank Mandiri memiliki berbagai jenis pinjaman seperti kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit kepemilikan mobil atau KPM Mandiri, kredit tanpa agunan atau KTM Mandiri, kredit usaha rakyat atau KUR Mandiri, dan lain-lainnya. Setiap jenis pinjaman memiliki keunggulan dan fasilitas yang berbeda-beda seperti plafon, bunga, tenor, syarat, dan fitur tambahan. Selanjutnya adalah investasi. Nah, Bank Mandiri juga memiliki jenis investasi seperti reksadana mandiri, obligasi mandiri, saham mandiri, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya adalah layanan. Bank Mandiri memiliki berbagai jenis layanan seperti Mandiri Online, Mandiri eCash, Mandiri e-money, Mandiri Call, Mandiri SMS, Mandiri ATM, dan Mandiri Edisi. Nah, kita lanjut ke aplikasinya yaitu Livin by Mandiri.
Livin by Mandiri adalah aplikasi layanan perbankan dan lifestyle yang membantu Anda dalam melakukan aktivitas finansial dan gaya hidup Anda melalui handphone, dimanapun dan kapanpun. Livin by Mandiri bernama lengkap PT Livin Mandiri Indonesia yang merupakan anak usaha dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Livin by Mandiri memiliki visi untuk menjadi super app yang memenuhi semua kebutuhan finansial dan lifestyle dari nasabah dengan tampilan yang simple dan juga tentunya mudah untuk digunakan. Livin by Mandiri menawarkan berbagai fitur dan layanan yang inovatif dan juga menarik bagi nasabah. Nah, berikut adalah di antaranya. Yang pertama adalah tabungan Livin by Mandiri. Tabungan Livin by Mandiri adalah produk tabungan yang memberikan bunga hingga 5% per tahunnya, tanpa biaya admin dan juga tanpa saldo minimum. Nah, kita juga dapat membuka rekening tabungan Livin by Mandiri dengan mudah dan cepat melalui aplikasi Livin by Mandiri hanya dengan menggunakan eKTP, NPWK itu opsional, email, dan nomor handphone yang aktif. Kita juga dapat menikmati fitur-fitur seperti auto debit, auto top up, auto withdraw, dan auto transfer. Nah, selanjutnya ada kartu debit Livin by Mandiri. Nah, kartu debit Livin by Mandiri ini kartu debit Visa yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi di seluruh dunia, mau itu online ataupun offline. Nah, kartu debit Livin by Mandiri dapat kita buat atau dapat kita minta melalui aplikasi Livin by Mandiri, dan nanti bisa kita pilih antara kita mau mengambilnya di kantor cabang atau mau diantarkan ke alamat kita. Dan jika diantarkan ke alamat kita, itu bisa dilakukan secara gratis. Nah, di kartu debit Livin by Mandiri ini kita bisa mengatur limit transaksi, PIN, dan fitur keamanan lainnya melalui aplikasi Livin by Mandiri. Dan kartu ini juga dapat digunakan tentunya untuk tarik tunai di lebih dari 100.000 ATM bersama dan prima di seluruh Indonesia. Lalu fitur selanjutnya yaitu pembayaran QR Livin by Mandiri. Nah, pembayaran QR ini merupakan fitur yang memungkinkan kita untuk melakukan pembayaran dengan cara memintai kode yang tersedia di berbagai merchant seperti Alfamart, Indomaret, dan lain-lain. Kita juga dapat melakukan pembayaran QR Livin by Mandiri dengan mudah dan cepat tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu debit. Nah, kita juga dapat menikmati promo dan cashback yang ditawarkan oleh Livin by Mandiri dan juga mitra-mitranya tentunya. Nah, selanjutnya ada pinjaman Livin by Mandiri. Nah, pinjaman ini adalah produk tanpa agunan yang dapat kita ajukan melalui aplikasi Livin by Mandiri tanpa perlu mengirimkan dokumen tambahan ataupun menunggu lama. Kita dapat meminjam uang lebih dari 500.000 hingga 20 juta. Dengan tenor mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan, dan juga bunga mulai dari 1,5% per bulannya. Kita dapat memilih sendiri tanggal jatuh tempo dan cara pembayaran yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, selanjutnya ada investasi Livin by Mandiri. Nah, fitur ini memungkinkan kita untuk berinvestasi di berbagai produk reksadana yang ditawarkan oleh Mandiri Investasi, salah satu anak usaha Bank Mandiri yang bergerak di bidang manajemen investasi. Kita dapat berinvestasi di Livin by Mandiri dengan mudah dan aman dengan modal mulai dari 10.000 dan dapat memantau kinerja investasi kita secara real time melalui aplikasi Livin by Mandiri. Terdapat juga surat berharga negara yang diperjualbelikan dengan minimal pembelian yaitu 1 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada lifestyle Livin by Mandiri atau sekarang itu SUKA, SUKHA. Nah, SUKA atau SUKA di Livin by Mandiri ini itu fitur yang memungkinkan kita untuk menikmati berbagai layanan dan konten
lifestyle sesuai dengan minat dan hobi kita. Di sini kita tuh bisa mengakses uh, layanan untuk melakukan pembayaran, seperti kita bisa melakukan pembayaran Koda Shop, yaitu aplikasi untuk top up games. Kita juga bisa melakukan pembayaran untuk KAI. Kita juga bisa pembayaran untuk tiket penerbangan Garuda dan juga lain-lainnya yang menunjang lifestyle dari sisi liburan kita, hiburan kita, game dan lain-lainnya. Nah, untuk keunggulannya, Livin Bank Mandiri itu yang pertama itu terintegrasi dan terlengkap. Livin Bank Mandiri ini adalah aplikasi yang terintegrasi dengan Bank Mandiri tentunya. Jadi kita dapat mengelola semua keuangan kita di satu aplikasi itu. Nah, Livin Bank Mandiri juga aplikasi yang lumayan lengkap karena menyediakan berbagai layanan dan konten perbankan yang bahkan dapat memenuhi kebutuhan lifestyle kita tanpa mengunduh aplikasi lain. Nah, aplikasi Livin Bank Mandiri juga mudah dan nyaman untuk digunakan karena tampilannya yang simple dan intuitif dan mudah dipahami. Livin juga memberikan kemudahan dan keamanan dalam melakukan transaksi seperti pembayaran, pembelian, investasi, dan lain-lainnya hanya dengan menggunakan PIN atau biometrik kita. Nah, untuk cara menggunakannya, kita yang pertama tentunya harus mengunduh aplikasi Livin Bank Mandiri di aplikasi Google Play Store atau App Store, dan kita mendaftar sebagai nasabah Livin Bank Mandiri. Nah, untuk mendaftarnya, yang pertama kita buka aplikasi Livin dan pilih menu daftar, lalu kita memasukkan nomor handphone, email, dan juga kata sandinya. Nah, lalu nanti akan dikirimkan kode verifikasi antara dikirimkan melalui nomor handphone ataupun email. Lalu kita akan diwajibkan untuk mengisi nomor EKTP dan NPWP, yang mana NPWP ini opsional. Lalu mengambil foto EKTP dan juga foto dari wajah kita untuk keperluan verifikasi. Nah, setelah kita melakukan verifikasi, kita juga perlu untuk memilih jenis kartu debit yang ingin kita pilih. Kartu debitnya ada silver, gold, dan saya lupa satu lagi. Nah, dengan kartu-kartu itu tuh ada perbedaan, yaitu dari limit transaksi, limit saldo, dan lain-lainnya. Yang jelas semakin besar limit transaksi dan limit saldonya, akan semakin besar juga biaya kartu debitnya. Nah, untuk biaya admin bulanannya itu tetap sama 5.000, namun yang berbeda mungkin dari limit dari biaya kartu debitnya. Nah, setelah itu verifikasi berhasil, kita juga akan mendapatkan nomor rekening dan kita harus memasukkan PIN sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, lalu untuk kartu debitnya itu bisa kita pilih untuk dikirimkan ke alamat kita, atau kita juga bisa mengambil di kantor cabang terdekat. Nah, setelah itu kita telah menjadi nasabah dari Livin Bank Mandiri. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai Bank Mandiri. Oke, kita lanjut ke tugas 2, yang mana di sini saya melakukan identifikasi dan juga analisis dari salah satu layanan bank digital yang ada di Indonesia, yaitu SeaBank. Oke, di sini saya ingin membahas dulu apa itu bank digital ya. Nah, bank digital ini adalah bank yang menyediakan dan melakukan aktivitas bisnisnya melalui saluran elektronik. Nah, bank digital merupakan satu organisasi berbadan hukum Indonesia yang dapat menjalankan kegiatan usahanya tanpa kantor fisik, tapi selain dari kantor pusat ya, atau hanya menggunakan kantor fisik terbatas.
Bank digital memanfaatkan teknologi internet untuk memberikan layanan perbankan yang mudah, cepat, dan aman kepada nasabahnya. Nasabah bank digital dapat mengakses berbagai fitur dan transaksi perbankan cukup menggunakan perangkat digital seperti laptop, komputer, smartphone, tablet, dan sebagainya. Bank digital juga menawarkan produk dan layanan yang inovatif seperti tabungan dengan bunga tinggi, pinjaman tanpa agunan, pembayaran QR, dan juga lain-lainnya. Kelebihan dan kekurangan bank digital. Nah, bank digital memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu kita ketahui sebelum memutuskan untuk menjadi nasabahnya. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan bank digital. Untuk kelebihannya, yang pertama ada praktis dan fleksibel. Kita dapat membuka rekening, menabung, melakukan transaksi, dan mengurus keuangan kapanpun dan dimanapun tanpa perlu ke kantor cabang atau mesin ATM. Kita juga dapat mengatur sendiri limit transaksi, PIN, dan fitur keamanan lainnya melalui aplikasi bank digital. Yang kedua adalah hemat biaya. Bank digital biasanya tidak membebankan biaya administrasi, biaya transfer, atau biaya lainnya kepada nasabah. Bank digital juga dapat memberikan bunga tabungan yang lebih tinggi dan bunga pinjaman yang lebih rendah daripada bank konvensional. Ini juga terjadi karena tidak memiliki biaya operasional yang besar. Yang ketiga adalah inovatif dan kreatif. Bank digital selalu berusaha untuk mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup nasabahnya. Bank digital juga sering berkolaborasi dengan berbagai mitra seperti e-commerce, e-wallet, fintech, dan juga lain-lainnya. Ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi nasabahnya. Untuk kekurangannya adalah yang pertama, terbatasnya jaringan. Bank digital masih memiliki keterbatasan dalam hal jaringan, baik itu jaringan internet maupun jaringan kerjasama dengan bank lain. Jadi jika kita berada di daerah yang tidak memiliki sinyal internet yang baik, kita mungkin akan mengalami kesulitan untuk mengakses aplikasi bank digital. Jika ingin melakukan transaksi dengan bank lain, mungkin kita juga akan dikenakan biaya tambahan atau harus menunggu proses yang lebih lama. Lalu yang selanjutnya, kurangnya interaksi sosial. Bank digital tidak memiliki kantor cabang atau petugas yang dapat kita temui secara langsung. Jika kita memiliki pertanyaan, keluhan, atau masalah, kita harus menghubungi layanan pelanggan bank digital melalui telepon, email, atau chat. Hal ini mungkin akan membuat kita merasa kurang nyaman atau kurang puas dengan pelayanan dari bank digital. Yang terakhir adalah rentan terhadap resiko keamanan. Bank digital bergantung sepenuhnya pada teknologi internet untuk menjalankan aktivitasnya. Hal ini membuat bank digital rentan terhadap resiko keamanan seperti peretasan, phishing, malware, dan juga lain-lainnya. Jadi kita harus selalu waspada dan berhati-hati dalam menggunakan aplikasi bank digital. Dan jangan pernah memberikan informasi pribadi atau rahasia kita kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Langsung kita masuk ke materi utama kita, yaitu SeaBank. Nah, SeaBank ini adalah aplikasi layanan perbankan digital yang membantu kita dalam melakukan aktivitas finansial, mulai dari menabung hingga bertransaksi melalui handphone dimanapun dan kapanpun. SeaBank bernama lengkap PT Bank SeaBank Indonesia, dulunya bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi, sebelum akhirnya diakuisisi oleh PT Dana Dipa Arta Indonesia pada 10 Februari 2021. PT ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh Sea Limited, yaitu perusahaan induk dari situs e-commerce Shopee dan juga penerbit game online yaitu Garena. SeaBank memiliki visi untuk memberi terobosan pengalaman perbankan untuk melayani yang belum terlayani dan memajukan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, untuk fitur-fiturnya, SeaBank menawarkan berbagai fitur dan layanan yang inovatif dan menarik bagi nasabahnya. Nah, berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah tabungan SeaBank.
Tabungan SeaBank ini adalah produk tabungan yang memberikan bunga hingga 5% per tahun, tanpa biaya admin, tanpa saldo minimum, dan tanpa syarat apapun. Jadi, kita dapat membuka rekening tabungan SeaBank dengan mudah dan cepat melalui aplikasi SeaBank, hanya dengan menggunakan eKTP, email, dan nomor handphone yang aktif. Kita juga dapat menikmati fitur-fitur seperti auto debit, auto top up, auto withdraw, dan auto transfer untuk mengatur tabungan kita secara otomatis. Selanjutnya adalah kartu debit SeaBank. Kartu debit SeaBank ini adalah kartu debit Visa yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi di seluruh dunia, baik online maupun offline. Kartu debit SeaBank dapat kita buat melalui aplikasi SeaBank dan akan dikirimkan ke alamat kita secara gratis. Kita juga dapat mengatur sendiri limit transaksi, PIN, dan fitur keamanan lainnya melalui aplikasi SeaBank. Kartu debit SeaBank juga dapat digunakan untuk melakukan tarik tunai lebih dari 100.000 ATM bersama dan prima di seluruh Indonesia tanpa biaya apapun. Selanjutnya adalah pembayaran QR SeaBank. Pembayaran QR SeaBank ini adalah fitur yang memungkinkan kita untuk melakukan pembayaran dengan cara memindai kode QR yang tersedia di berbagai merchant seperti Shopee, Alfamart, Indomaret, dan juga lain-lainnya. Kita dapat melakukan pembayaran QR SeaBank dengan mudah dan cepat tanpa perlu membawa uang cash, kartu debit, atau e-wallet. Kita juga dapat menikmati berbagai promo dan cashback yang ditawarkan oleh SeaBank dan juga mitra-mitranya. Dan juga ada fitur pinjaman SeaBank. Pinjaman SeaBank ini adalah produk pinjaman tanpa agunan yang dapat kita ajukan melalui aplikasi SeaBank, tanpa perlu mengirimkan dokumen tambahan atau menunggu lama. Kita dapat meminjam uang mulai dari 500.000 hingga 20 juta rupiah dengan tenor mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan dan bunga mulai dari 1,5% per bulannya. Kita juga dapat memilih sendiri tanggal jatuh tempo dan cara pembayaran yang sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Nah, untuk keunggulannya, SeaBank memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan bank digital yang tepat untuk kita. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, terpercaya dan terjamin. SeaBank adalah bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan merupakan anggota dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. SeaBank juga memiliki dukungan dari Sea Limited yang mana perusahaan yang memiliki pengalaman dan reputasi di bidang teknologi, e-commerce, dan juga game online. SeaBank juga menggunakan teknologi enkripsi dan verifikasi yang canggih untuk dapat melindungi data dan juga transaksi kita. Selanjutnya, SeaBank mudah dan nyaman. SeaBank memiliki aplikasi yang mudah digunakan dengan tampilan yang rapi dan juga menarik. SeaBank juga memiliki layanan pelanggan yang siap membantu kita 24 jam 7 hari dalam seminggu melalui telepon, email, atau chat. SeaBank juga memberi kemudahan bagi kita untuk melakukan berbagai transaksi perbankan seperti transfer pembayaran, pembelian, dan lain-lain dengan berbagai pilihan saluran seperti aplikasi SeaBank, Shopee, Garena, dan juga lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah menguntungkan dan menghibur. SeaBank memberikan berbagai manfaat dan keuntungan bagi kita, seperti bunga tabungan yang tinggi, bunga pinjaman yang rendah, cashback, promo, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana untuk cara menggunakan SeaBank? SeaBank kita perlu mengunduh aplikasinya di Google Play Store ataupun App Store. Dan kita juga perlu mendaftar sebagai nasabah SeaBank. Nah, untuk cara menggunakannya, yang pertama kita perlu buka aplikasi SeaBank, lalu pilih menu daftar. Lalu kita harus memasukkan nomor handphone, email, dan kata sandi. Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui nomor handphone kita. Selanjutnya kita harus memfoto KTP kita dan melakukan
foto selfie untuk melakukan verifikasi wajah kita. Nah, untuk proses verifikasinya tidak akan memakan waktu lama, kurang lebih 5 menit. Nah, setelah verifikasi selesai, kita akan mendapatkan nomor rekening dan juga kita harus memasukkan PIN yang ingin kita masukkan sesuai dengan kemauan kita. Nah, setelah itu kita telah berhasil menjadi nasabah SeaBank. Nah, untuk keuntungan-keuntungan dari SeaBank menawarkan gratis 100 kali per bulan untuk transfer ke bank lainnya, dan gratis 100 kali top up e-wallet selain ShopeePay. Nah, bagaimana cara menghubungi SeaBank? Jika kita memiliki pertanyaan, keluhan, atau masalah terkait SeaBank, kita dapat menghubungi layanan pelanggan SeaBank melalui berbagai cara seperti yang pertama, telepon. Untuk telepon kita dapat menghubungi nomor 1500888 dari handphone atau nomor 02115000888 dari telepon rumah kita. Selanjutnya kita juga dapat menghubungi SeaBank melalui email dengan alamat email seabank@seabank.co.id, dan juga kita bisa melalui fitur chat yang ada di aplikasi SeaBank. Nah, saya melakukan analisis juga terhadap keuntungan atau profit yang diperoleh dari bank digital seperti SeaBank. Ini berawal dari pertanyaan saya, di mana bagaimanakah bank digital mendapatkan keuntungan walaupun bank digital menawarkan bunga yang tinggi, bahkan biaya transaksi, biaya transfer dan top up e-wallet yang gratis. Nah, tentunya ini juga akan menjadi daya tarik, namun juga akan menjadi pertanyaan. Nah, dilansir dari artikel yaitu bisnis.com, bank digital ini memperoleh keuntungan dari pendapatan bunga. Selain itu, bank digital juga dapat menghasilkan keuntungan melalui berbagai sumber pendapatan lainnya seperti biaya layanan, biaya transaksi, dan juga lain-lainnya. Bank digital juga dapat menginvestasikan dana nasabah dalam instrumen keuangan yang memberikan hasil lebih tinggi, seperti investasi dalam pasar modal atau pinjaman kepada pihak lain dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Bank digital juga seringkali memiliki biaya operasional yang lebih rendah karena kurangnya keberadaan cabang fisik, sehingga mereka dapat menawarkan suku bunga yang lebih tinggi kepada nasabah mereka. Seperti yang kita ketahui, bank digital berbeda dengan bank konvensional karena tidak adanya kantor cabang fisik, melainkan hanya ada kantor pusat sebagai pusat operasional. Nah, selain itu, bank digital juga dapat menarik lebih banyak nasabah dengan menawarkan layanan yang lebih mudah diakses melalui aplikasi mobile atau online, yang dapat meningkatkan volume simpanan dan potensi keuntungan. Nah, dengan kombinasi faktor-faktor ini, bank digital jelas dapat menghasilkan keuntungan meskipun mereka menawarkan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Nah, selanjutnya saya akan melakukan identifikasi analisis layanan fintech atau financial technology yang ada di Indonesia. Nah, kali ini saya akan pilih layanan yaitu GoPay. Nah, GoPay ini merupakan anak perusahaan dari Gojek yang bergerak di bidang teknologi finansial. Layanan utama GoPay adalah dompet elektronik yang memiliki fitur penyimpanan uang elektronik serta untuk pembayaran transaksi di Indonesia. Nah, GoPay memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti pembayaran tagihan, transfer uang, pembelian pulsa, dan pembayaran dari berbagai merchant. GoPay juga dapat digunakan untuk membayar layanan Gojek seperti transportasi, pesan antar makanan, dan juga belanja online. Nah, Gojek ini memiliki berbagai fitur. Nah, salah satu contohnya adalah transfer
Nah, kita bisa melakukan transfer dengan cara Nah, GoPay di sini kita bisa melakukan transfer ke akun sendiri atau bahasanya adalah top up. Nah, untuk dapat melakukan top up GoPay terdapat banyak metode seperti melalui driver Gojek atau mini market, BCA One Click, mobile banking, internet banking, ATM, SMS banking, dan juga banyak metode-metode lainnya. Dan juga yang pastinya kita bisa melakukan transfer ke orang lain. Kita bisa melakukan transfer ke orang lain antara sesama pengguna GoPay atau antara sesama bank dan juga e-wallet lain. Nah, tentunya seperti layanan keuangan lainnya, GoPay juga menyediakan fitur pembayaran seperti QRIS, yang mana QRIS ini bisa kita gunakan dengan hanya men-scan kode barcode yang tersedia di berbagai tempat. Nah, lalu kita juga dapat menyambungkan akun GoPay kita ke akun Tokopedia. Jadi dapat memudahkan para pengguna GoPay untuk bertransaksi di Tokopedia. Dan yang pastinya GoPay juga terlink dengan Gojek. Jadi kita bisa melakukan pembayaran untuk layanan-layanan Gojek seperti GoRide, GoCar, GoBluebird, GoFood, GoShop, GoSend, GoBox, dan lain-lainnya. Nah, kita juga dapat membayar tagihan ataupun membeli pulsa dan data seluler. Kita bisa membayar tagihan bulanan seperti listrik PLN, PAM, dan juga kita bisa membeli pulsa dan paket data. Nah, lalu kita juga bisa melakukan transaksi digital untuk pembelian seperti tiket pesawat, tiket kereta, tiket hotel, dan top up games dan juga lain-lainnya. Nah, untuk fitur dari dompet digital sendiri ada GoPay Tabungan by Jago. Nah, GoPay Tabungan by Jago ini adalah produk tabungan Bank Jago yang bekerja sama dengan GoPay. Jadi GoPay Tabungan memungkinkan pengguna untuk menabung dan pengguna dapat memperoleh bunga setiap bulannya. Dan saldo pengguna juga tidak akan dibatasi. Ada juga GoPay Syariah yang mana ini merupakan opsi bagi pengguna untuk menabung tetapi tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Ada juga GoPay Coins yang dapat diperoleh setelah pengguna melakukan pembayaran menggunakan GoPay. Dan GoPay Coins ini dapat ditukar dengan promo ataupun untuk bertransaksi. Ada juga fitur-fitur pinjaman yang disediakan oleh GoPay, diantaranya adalah GoPay Later, yang mana pengguna dapat melakukan pembelian dan membayar nanti setelahnya. Ini mirip dengan opsi kredit. Dan ada juga GoPay Pinjaman, yang mana GoPay menawarkan pinjaman uang tunai kepada pengguna yang memenuhi syarat. Pinjaman ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan dan pembayaran yang dilakukan melalui GoPay. Kita juga bisa melihat laporan keuangan, yang mana di sini fitur ini mencatat rekapan pengeluaran kita dengan metode pembayaran yang tersedia di aplikasi GoPay. Nah, untuk keamanannya, GoPay memprioritaskan keamanan dengan beberapa fitur, diantaranya untuk melindungi akun para pengguna, itu fitur scan wajah dan juga sidik jari, atau bayar aman dan praktis, dan juga fitur PIN setiap kita melakukan pembayaran. Lalu juga GoPay menyediakan layanan bantuan 24/7 untuk membantu pengguna menyelesaikan masalah terkait keamanan akun. Ada juga jaminan saldo kembali yang memberi perlindungan kepada pengguna apabila saldo GoPay pengguna hilang di luar kendali, seperti akibat pengambilan akun secara paksa maupun kehilangan gadget yang terhubung dengan akun GoPay-nya. Nah, untuk regulasinya, GoPay terregulasi dengan Peraturan OJK Nomor 13 POJK.02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pembayaran,
dan juga Peraturan Bank Indonesia nomor 17 garis miring 12 garis miring PBI tahun 2015 tentang penyelenggaraan uang elektronik. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tugas 3 yang di sini saya melakukan analisis proses bisnis dari salah satu layanan peer-to-peer lending yang ada di Indonesia, yaitu Investory. Nah, Investory sebuah platform peer-to-peer lending yang berizin dari OJK dan menyediakan layanan pendanaan bagi UMKM dengan bunga kompetitif. Nah, apa itu Investory? Bagaimana cara menggunakan Investory? Apa saja keuntungan dan fitur yang ditawarkan oleh Investory? Oke, yang pertama, apa itu Investory? Investory adalah singkatan dari PT Investory Radika Jaya, sebuah perusahaan teknologi finansial di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2015. Investory adalah platform peer-to-peer lending, yaitu sebuah model pendanaan kolektif yang memungkinkan Anda untuk berinvestasi di sebuah perusahaan atau proyek dengan cara meminjamkan uang kepada peminjam yang membutuhkan dana. Nah, Investory berfokus pada layanan pendanaan bagi UMKM, yaitu usaha kecil dan menengah yang memiliki potensi besar namun terbatas dalam mengakses sumber dana. Investory memiliki izin resmi dari OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, sebagai penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi sejak tahun 2016. Nah, bagaimana cara menggunakan Investory? Untuk menggunakan Investory, tentunya kita perlu mengunduh aplikasi Investory. Kita bisa mengunduhnya di Android, iOS, ataupun PC Windows dan juga Mac. Nah, kita perlu mendaftar akun Investory dengan memasukkan data pribadi seperti NIK, nama, email, nomor handphone, dan kata sandi. Kita juga perlu melakukan selfie untuk verifikasi wajah. Setelah kita memiliki akun Investory, kita bisa memilih menjadi peminjam atau pemberi pinjaman. Jika ingin menjadi peminjam, kita bisa mengajukan pinjaman melalui aplikasi Investory. Kita bisa memilih jenis pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan, seperti pinjaman invoice, pinjaman payroll, pinjaman model kerja, atau pinjaman multi-finance. Kita juga perlu mengisi data usaha kita seperti nama, bidang, omset, dan lain-lain. Kita perlu menggugah dokumen pendukung seperti KTP, NPWP, SIUP, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita mengajukan pinjaman, tim Investory akan melakukan verifikasi dan analisis terhadap data dan dokumen kita. Jika pinjaman kita disetujui, pinjaman akan ditampilkan di aplikasi Investory untuk dicari pendana oleh pemberi pinjaman. Jika pinjaman kita terdanai, maka kita akan menerima dana pinjaman ke rekening bank kita. Kita harus membayar cicilan pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, kita juga harus membayar bunga pinjaman yang kompetitif mulai dari 0,75% per bulannya. Nah, lalu selanjutnya jika kita ingin menjadi pemberi pinjaman, kita bisa melakukan pendanaan melalui aplikasi Investory. Kita bisa melihat daftar pinjaman yang tersedia di aplikasi Investory beserta detailnya seperti nama peminjam, jenis pinjaman, jumlah pinjaman, durasi pinjaman, bunga peminjam, dan juga rating resikonya. Nah, kita bisa memilih pinjaman yang kita minati dan memasukkan jumlah dana yang ingin untuk didanai. Kita juga bisa melihat simulasi imbal hasil yang akan kita dapatkan dari pinjaman tersebut. Setelah kita melakukan pendanaan, kita akan mendapat bukti pendanaan yang bisa kita simpan di aplikasi Investory atau kita cetak. Selama pinjaman berjalan, kita bisa memantau perkembangan pinjaman melalui laporan berkala yang disediakan oleh Investory. Kita juga bisa berkomunikasi dengan peminjam melalui fitur chat yang ada di aplikasi Investory. Nah, kita akan mendapatkan imbal hasil dari pinjaman sesuai dengan proporsi dana yang kita danai. Imbal hasil dari pinjaman bisa berupa bunga,
pokok atau kombinasi keduanya. Kita bisa menarik saldo imbal hasil yang kita dapatkan dari aplikasi Investri ke rekening bank kita. Nah, lalu apa saja sih keuntungan dan fitur yang ditawarkan oleh Investri? Investri menawarkan berbagai keuntungan dan fitur yang bisa membuat kita menjadi lebih nyaman dan menguntungkan dalam menggunakan layanan peer-to-peer lending. Nah, diantaranya itu adalah Investri tidak memungut biaya apapun kepada pemberi pinjaman. Jadi kita bisa melakukan pendanaan tanpa biaya tambahan dengan menggunakan Investri. Selanjutnya, Investri juga memberikan imbal hasil yang menarik, yaitu antara 15% hingga 25% per tahun. Kita bisa menikmati imbal hasil yang tinggi dengan menggunakan Investri. Selanjutnya, Investri memberikan akses yang mudah dan terjangkau kepada pemberi pinjaman untuk berinvestasi di UKM. Kita bisa melakukan pendanaan mulai dari 100.000 per pinjaman dengan menggunakan Investri. Investri juga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pemberi pinjaman dalam melakukan pendanaan. Kita tidak perlu khawatir data kita bocor atau disalahgunakan karena Investri menggunakan enkripsi dan proteksi yang tinggi. Kita juga tidak perlu khawatir pinjaman gagal atau bermasalah karena Investri telah melakukan seleksi dan verifikasi yang terketat terhadap pinjaman dan peminjam. Jadi kita juga nggak perlu khawatir dana kita hilang atau dicuri karena Investri sudah menyimpan dana di rekening escrow yang terpisah dan juga diawasi oleh OJK. Selanjutnya, Investri memberikan kemudahan dan fleksibilitas kepada pemberi pinjaman dalam melakukan pendanaan. Kita bisa melakukan pendanaan kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu repot mengurus dokumen atau administrasi. Kita juga bisa melakukan pendanaan sesuai dengan preferensi dan profil risiko kita, tanpa perlu terikat dengan kontrak atau jangka waktu tertentu. Kita juga bisa bertransaksi dana dengan pemberi pinjaman lain di pasar sekunder, yaitu fitur yang memungkinkan kita menjual atau membeli dana pinjaman dengan pemberi pinjaman lain di aplikasi Investri. Kita bisa menjual dana pinjaman yang kita miliki dengan harga yang kita tentukan sendiri. Nah, kita juga bisa membeli dana pinjaman yang dijual oleh pemberi pinjaman lain dengan harga yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman tersebut. Nah, untuk selanjutnya, mari kita lihat flow map atau alur proses bisnis dari Investri. Nah, di sini kita bisa lihat ya flow map dari Investri. Oke, di sini ada 3 elemen, yaitu borrower, sistem atau Investri, dan juga lender. Nah, kita melakukan start dari borrower. Borrower melakukan pendaftaran, lalu akan masuk ke sistem, masuk ke database akun. Nah, lalu di saat yang sama juga lender melakukan pendaftaran dan akan masuk ke database akun yang ada di sistem atau Investri-nya. Nah, setelah itu akun berhasil dibuat dan akan masuk ke beranda Investri baik di lender maupun di borrower. Nah, lalu dari sisi borrower, setelah masuk ke beranda Investri, borrower menelusuri marketplace, lalu borrower menganalisis jenis-jenis pinjaman yang ada. Nah, setelah borrower melakukan analisis dari jenis pinjaman yang ada, borrower memilih jenis pinjaman. Nah, setelah borrower memilih jenis pinjaman, borrower mengajukan pinjaman. Nah, setelah itu sistem akan melakukan evaluasi dan analisis permintaan pinjaman yang diajukan oleh borrower. Nah, lalu ada dua kondisi di sini di mana permintaan itu diterima atau tidak diterima. Jika permintaan tidak diterima, maka akan masuk ke borrower di mana di sini permintaan ditolak. Lalu akan ada decision juga di borrower untuk melakukan pengajuan ulang atau tidak. Jika borrower tidak ingin melakukan pengajukan ulang, maka borrower membatalkan pinjaman.
Namun, jika borrower tetap ingin memasukkan ulang, proses akan diulangi mulai dari menganalisis jenis pinjaman. Nah, namun kondisinya jika permintaan diterima oleh sistem, maka sistem akan menentukan suku bunga yang sesuai. Setelah itu, sistem menambahkan ke daftar pinjaman dan akan masuk ke database pinjaman yang ada di sistem atau di Investree. Nah, balik ke lender, setelah lender masuk ke beranda Investree, lender melakukan analisis daftar permintaan pinjaman yang ada di database pinjaman di Investree. Setelah itu, lender memilih pinjaman. Setelah memilih pinjaman, lender melakukan penawaran kepada borrower. Nah, borrower memilih pinjaman. Setelah borrower memilih pinjaman, akan diproses persetujuan oleh sistem. Setelah sistem memproses persetujuan, sistem akan memberikan detail pendanaan kepada lender. Nah, setelah lender menerima detail pendanaan, lender memberikan dana pinjaman. Dana pinjaman ini akan disimpan dan dicek oleh sistem atau Investree. Setelah dikiranya aman, sistem akan meneruskan dana pinjaman dan informasi pelunasan ke borrower. Nah, borrower tentunya akan menerima dana pinjaman dan informasi pelunasan, lalu borrower harus membayar angsuran pinjaman sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Setelah itu, sistem akan melacak dan memastikan bahwa dana yang diterima sudah sesuai dan juga sesuai jadwal. Lalu, dana pelunasan tersebut akan diteruskan kepada lender dan lender menerima dana pelunasan. Nah, setelah itu, sistem akan memberikan laporan akhir yang laporan akhir tersebut akan diteruskan kepada masing-masing, yaitu borrower dan juga lender. Dan proses alur bisnis pun selesai. Oke, masih lanjut di tugas 3. Selanjutnya saya melakukan analisis proses bisnis dari salah satu layanan crowdfunding di Indonesia yang di kali ini saya melakukan analisisnya di layanan Crowdana. Kita akan membahas mendalam tentang Crowdana, yang mana ini merupakan sebuah platform equity crowdfunding yang berizin dari OJK dan memungkinkan kita untuk berinvestasi di berbagai proyek properti dengan modal yang terjangkau. Nah, apa itu equity crowdfunding? Apa itu Crowdana? Bagaimana cara menggunakan Crowdana? Apa saja keuntungan dan fitur yang ditawarkan oleh Crowdana? Bagaimana resiko dan perlindungan yang ada di Crowdana? Bagaimana cara menghitung return dan pajak dari investasi di Crowdana? Dan semua itu akan dibahas. Oke, apa itu equity crowdfunding? Equity crowdfunding adalah sebuah model pendanaan kolektif yang memungkinkan kita untuk berinvestasi di sebuah perusahaan atau proyek dengan cara membeli saham atau kepemilikan di perusahaan atau proyek tersebut. Nah, equity crowdfunding ini berbeda dengan model pendanaan kolektif lainnya seperti donation crowdfunding, reward crowdfunding, atau debt crowdfunding. Donation crowdfunding adalah model pendanaan kolektif yang memungkinkan kita memberikan sumbangan kepada sebuah perusahaan atau proyek tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sedangkan reward crowdfunding adalah model pendanaan kolektif yang memungkinkan kita memberikan dana kepada sebuah perusahaan atau proyek dengan mengharapkan imbalan berupa barang atau jasa. Nah, sedangkan debt crowdfunding adalah model pendanaan kolektif yang memungkinkan kita memberikan pinjaman kepada sebuah perusahaan atau proyek dengan mengharapkan imbalan berupa bunga dan pokok pinjaman. Nah,
Equity crowdfunding ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan model pendanaan kolektif lainnya. Antara lain yaitu equity crowdfunding memberikan kita kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan dan keuntungan dari sebuah perusahaan atau proyek. Kita bisa mendapatkan return yang tinggi jika perusahaan atau proyek tersebut dapat berhasil dan berkembang. Lalu equity crowdfunding juga memberikan kita hak suara dan pengaruh dalam pengambilan keputusan dari sebuah perusahaan atau proyek. Kita bisa memberikan masukan, saran, atau bahkan kritik kepada pengelola perusahaan atau proyek tersebut. Selanjutnya, equity crowdfunding juga memberikan kita akses yang mudah dan terjangkau untuk berinvestasi di sebuah perusahaan atau proyek. Kita bisa berinvestasi dengan modal yang relatif kecil tanpa perlu melalui proses yang rumit. Namun, equity crowdfunding juga memiliki beberapa tantangan dan risiko yang perlu kita ketahui. Antara lain adalah equity crowdfunding memiliki tingkat risiko yang tinggi karena kita tidak memiliki jaminan atau agunan atas investasi kita. Kita bisa kehilangan seluruh atau sebagian modal kita jika perusahaan atau proyek tersebut gagal atau bermasalah. Equity crowdfunding juga memiliki likuiditas yang rendah karena kita tidak bisa menjual saham atau kepemilikan kita dengan mudah dan cepat. Kita harus menunggu hingga perusahaan atau proyek tersebut selesai, dijual, atau go public untuk bisa mendapatkan uang kita kembali. Equity crowdfunding juga memiliki ketidakpastian yang tinggi karena kita tidak bisa mengetahui pasti kapan dan berapa return yang akan kita dapatkan dari investasi kita. Kita harus mengandalkan laporan dan proyeksi dari pengelola perusahaan atau proyek tersebut. Nah, oleh karena itu, equity crowdfunding itu membutuhkan pengetahuan, pengalaman, dan kewaspadaan yang cukup dari kita sebagai investor. Kita harus melakukan riset dan analisis yang mendalam terhadap perusahaan atau proyek yang ingin kita investasikan. Kita juga harus memahami syarat dan ketentuan yang berlaku di platform equity crowdfunding yang kita gunakan. Kita juga harus siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dari investasi kita. Kita lanjut ke crowddana. Apa itu crowddana? Crowddana adalah singkatan dari PT Crowdana Investama Indonesia, sebuah perusahaan teknologi finansial atau fintech di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2015. Crowddana adalah platform equity crowdfunding properti pertama yang berizin dari OJK dan telah mendapat perluasan izin usaha sebagai securities crowdfunding sejak 6 Desember 2022. Securities crowdfunding adalah sebuah model equity crowdfunding yang memungkinkan kita untuk berinvestasi di sebuah perusahaan atau proyek dengan cara membeli saham atau efek lainnya yang diterbitkan oleh perusahaan atau proyek tersebut. Melalui crowddana, kita dapat berinvestasi di berbagai proyek properti yang telah diseleksi dan diverifikasi oleh tim crowddana. Kita dapat memilih proyek properti yang sesuai dengan preferensi dan profil risiko kita, mulai dari proyek properti residensial, komersial, hingga industri. Kita dapat mulai berinvestasi mulai dari Rp1.000.000 per saham. Kita akan mendapatkan kepemilikan saham di badan usaha yang mengelola proyek properti dan bagi hasil sesuai dengan proporsi yang kita investasikan. Lalu, bagaimana cara menggunakan crowddana? Untuk dapat menggunakan crowddana, tentunya kita perlu mengunduh aplikasi crowddana. Kita bisa mengunduh di smartphone baik Android ataupun iOS dan juga di PC baik Windows ataupun Mac. Kita juga perlu mendaftarkan akun crowddana dengan memasukkan data pribadi kita seperti NIK, nama, email, nomor KTP, dan juga kata sandi.
dan yang pastinya kita perlu melakukan swafoto untuk verifikasi wajah. Nah, setelah kita memiliki akun Crodana, kita bisa melakukan deposit saldo ke rekening Crodana. Kita bisa menggunakan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, hingga e-wallet. Minimal deposit yang dibutuhkan untuk berinvestasi di Crodana itu adalah Rp100.000. Setelah kita memiliki saldo di akun Crodana, kita bisa mulai berinvestasi pada proyek properti yang tersedia di aplikasi Crodana. Kita bisa melihat detail proyek properti seperti lokasi, tipe, luas, harga, estimasi return, durasi, resiko, dan lain-lainnya. Kita juga bisa melihat profil dan track record penerbit proyek properti, yaitu badan usaha yang mengelola proyek properti. Kita juga bisa memilih proyek properti yang kita minati dan memasukkan jumlah saham yang ingin kita beli. Kita juga bisa melihat simulasi return yang akan kita dapatkan dari proyek properti tersebut. Nah, setelah kita membeli saham proyek properti, kita akan mendapatkan bukti kepemilikan saham yang bisa kita simpan di aplikasi Crodana atau kita cetak sendiri. Nah, selama proyek properti berjalan, kita juga bisa memantau perkembangan proyek properti melalui laporan berkala yang disediakan oleh penerbit proyek properti. Kita juga bisa berkomunikasi dengan penerbit proyek properti melalui fitur chat yang ada di aplikasi Crodana. Kita juga bisa menjual saham proyek properti yang kita miliki di pasar sekunder atau yang mana pasar sekunder itu merupakan fitur yang memungkinkan kita untuk bertransaksi saham proyek properti dengan pemodal lain di aplikasi Crodana. Kita bisa menjual saham proyek properti yang kita miliki dengan harga yang kita tentukan sendiri, dan tentunya kita juga bisa membeli saham proyek properti yang dijual oleh pemodal lain dengan harga yang ditawarkan oleh pemodal tersebut. Nah, setelah proyek properti selesai, kita akan mendapatkan return dari proyek properti sesuai dengan proporsi saham yang kita miliki. Return dari proyek properti bisa berupa dividen, capital gain, atau kombinasi keduanya. Kita bisa menarik saldo return yang kita dapatkan dari aplikasi Crodana ke rekening bank kita. Kita bisa menggunakan berbagai metode penarikan seperti transfer bank, kartu kredit, atau e-wallet. Minimal penarikan yang dibutuhkan untuk menarik saldo dari Crodana adalah Rp100.000. Nah, lalu apa saja keuntungan dan fitur yang ditawarkan oleh Crodana? Crodana menawarkan berbagai keuntungan dan fitur yang bisa membuat kita lebih nyaman dan menguntungkan dalam berinvestasi di proyek properti. Di antaranya adalah Crodana tidak memungut biaya administrasi, biaya transaksi, atau biaya lainnya kepada pemodal. Jadi kita bisa berinvestasi di proyek properti tanpa biaya tambahan menggunakan Crodana. Crodana juga memberikan return yang kompetitif, yaitu antara 15% hingga 30% per tahun. Kita bisa menikmati return yang tinggi menggunakan Crodana tersebut. Lalu Crodana juga memberikan akses yang mudah dan terjangkau kepada para pemodal untuk berinvestasi di proyek properti. Kita bisa berinvestasi di proyek properti dengan modal mulai dari 1 juta per saham dengan menggunakan Crodana. Crodana juga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pemodal dalam berinvestasi di proyek properti. Kita tidak perlu khawatir data kita bocor atau disalahgunakan karena Crodana menggunakan enkripsi dan proteksi yang tinggi. Crodana juga melakukan seleksi dan verifikasi yang ketat terhadap proyek properti dan penerbit proyek properti. Jadi kita tidak perlu khawatir proyek properti gagal atau bermasalah. Kita juga tidak perlu khawatir saham kita hilang atau dicuri, karena Crodana telah menyimpan
saham kita di rekening efek yang terpisah dan diawasi oleh OJK. Crodana juga memberikan kemudahan dan fleksibilitas kepada pemodal dalam berinvestasi di proyek properti. Kita bisa berinvestasi di proyek properti kapan saja, di mana saja, tanpa perlu repot mengurus dokumen atau administrasi. Kita juga bisa berinvestasi di proyek properti sesuai dengan preferensi dan profil risiko kita, tanpa perlu terikat dengan kontrak atau jangka waktu tertentu. Kita juga bisa bertransaksi saham proyek properti dengan pemodal lain di pasar sekunder, yaitu fitur yang memungkinkan kita bertransaksi saham proyek properti dengan pemodal lain di aplikasi Crodana. Kita bisa menjual saham proyek properti yang kita miliki dengan harga yang kita tentukan sendiri, dan sebaliknya kita bisa membeli saham proyek properti yang dijual oleh pemodal lain dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemodal tersebut. Nah, itulah beberapa keuntungan dan fitur yang ditawarkan oleh Crodana. Tentu saja masih banyak keuntungan dan fitur lainnya yang bisa kita cari sendiri dengan menggunakan Crodana. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke flow map dari alur proses bisnis Crodana. Nah, ini adalah flow map dari alur proses bisnis yang terjadi di Crodana. Di sini ada 3 elemen, yaitu pemodal atau investor, lalu ada sistem atau Crodana, dan juga penerbit, yang dimana di sini ada bisa UMKM, bisnis, dan juga proyek properti. Nah, di sini ini start di pemodal. Lalu pemodal mendaftar sebagai pemodal dan akan masuk ke database akun yang ada di sistem. Nah, sebaliknya penerbit mendaftar sebagai penerbit dan akan masuk ke database akun yang ada di sistem. Setelah akun berhasil dibuat, keduanya akan dialihkan ke beranda Crodana. Nah, lalu di penerbit, setelah masuk ke beranda Crodana, penerbit mengisi informasi proyek. Penerbit juga memberikan dokumen pendukung atas proyek tersebut. Nah, lalu akan masuk ke sistem, yang mana sistem ini akan mengevaluasi proyek yang sudah diajukan. Lalu setelah itu, sistem juga akan memverifikasi dokumen-dokumen yang diberikan oleh penerbit. Nah, akan ada decision di mana proyek disetujui atau tidak. Jika proyek tidak disetujui, maka kondisinya akan balik ke mengisi informasi proyek. Jadi penerbit diharuskan untuk mengisi informasi proyek kembali. Namun jika proyeknya disetujui, maka akan masuk ke database proyek dan juga akan meneruskan informasi bahwa proyek disetujui, dan penerbit tentunya akan menerima informasi bahwa proyek disetujui. Nah, kita balik ke pemodal atau investor. Setelah masuk ke beranda Crodana, investor akan menganalisis proyek yang ada di database proyek tersebut. Nah, setelah itu investor memilih proyek, lalu menentukan besaran dana yang ingin diinvestasikan oleh pemodal tersebut. Lalu setelah kita menentukan besaran dana, pemodal atau investor akan mentransfer dana investasi dan akan masuk ke sistem, ke database dana investasi. Nah, lalu akan ada decision di mana mencapai target sesuai waktu atau tidak. Jika penerbit tidak mencapai target proyek sesuai waktu, maka dana akan dikembalikan dan dana akan diterima oleh pemodal. Nah, lalu setelah dana akan diterima kembali oleh pemodal, akan ada decision di mana pemodal ingin mencari proyek lagi atau tidak. Jika tidak, maka pemodal akan membatalkan investasi
Dan jika iya, maka akan kembali lagi ke proses menganalisis proyek. Nah, selanjutnya itu jika kondisi penerbit mencapai target proyek sesuai waktu, maka dana akan diteruskan kepada penerbit. Nah, lalu penerbit akan menjalankan proyek dan akan memberikan detail pembaruan proyek, yang mana detail pembaruan proyek ini akan diberikan ke sistem, yang mana sistem juga akan meneruskan ke pemodal. Lalu proyek mencapai jangka waktu yang ditentukan. Nah, jika proyek telah mencapai jangka waktu yang ditentukan, maka penerbit diharuskan untuk mengembalikan dana pokok. Lalu dana pokok ini akan diterima oleh sistem, dan sistem akan meneruskan dana imbal hasil yang akan diteruskan kepada pemodal. Lalu pemodal menerima dana imbal hasil, dan pemodal dapat menentukan jika ia ingin memberi ulasan kepada penerbit atau tidak. Jika ingin memberi ulasan, maka ulasan ini akan diterima oleh penerbit, dan jika tidak, maka proses akan langsung selesai. Oke, nah selanjutnya di terakhir ini ada tugas 4, yang tugas 4 ini membahas tentang investasi ya. Nah, langsung saja kita masuknya. Investasi ini adalah salah satu cara untuk mengembangkan aset dan kekayaan kita di masa depan, dan namun tentu juga investasi memiliki resiko yang harus kita pahami dan harus kita antisipasi. Nah, dalam kata lain, investasi merupakan suatu tindakan di waktu saat ini dengan harapan untuk mendapat manfaat atau keuntungan yang lebih banyak di masa yang akan datang. Nah, selain itu, ada banyak pilihan instrumen investasi yang bisa kita gunakan sesuai dengan profil dan tujuan kita. Oke, pertama, apa itu investasi menurut KBBI? Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi dengan kata lain, investasi adalah kegiatan yang mengorbankan sebagian uang atau aset kita saat ini untuk mendapatkan keuntungan lebih besar di masa yang akan datang. Investasi dapat dilakukan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang, tergantung pada jenis dan karakteristik instrumen investasi yang kita pilih. Nah, ada juga tingkat risiko investasi, yang mana ini digolongkan dalam klasifikasi risiko juga. Nah, untuk klasifikasi risikonya, risiko investasi itu adalah potensi kerugian yang dapat kita alami akibat dari aktivitas investasi. Nah, risiko investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu risiko sistematis dan juga risiko tidak sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang bersumber dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seluruh pasar atau industri, seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, dan juga hukum. Nah, untuk risiko sistematis tidak dapat dihindari atau diversifikasi, sehingga investor harus menerima risiko ini sebagai bagian dari investasi. Untuk beberapa contoh risiko sistematis adalah risiko inflasi, risiko suku bunga, risiko mata uang, dan juga risiko pasar. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang bersumber dari faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja perusahaan atau instrumen investasi tertentu, seperti manajemen, produk, kompetisi, dan regulasi. Risiko tidak sistematis itu bisa dihindari atau diversifikasi dengan melakukan analisis dan penyebaran portofolio investasi. Untuk beberapa contoh risiko tidak sistematis, antara lain adalah risiko bisnis, risiko keuangan, risiko likuiditas, dan juga risiko kredit. Nah, untuk klasifikasi risikonya, ini ada
Mulai dari yang tinggi, risiko tinggi itu adalah kripto, lalu selanjutnya forex dan juga saham. Untuk risiko menengah itu ada peer-to-peer lending dan juga obligasi. Nah, untuk risiko rendah ada reksadana, logam mulia dan juga deposito. Nah, ada juga untuk deposito ini ada deposito berjangka yang biasanya ada juga di bank digital. Kenapa bank digital? Karena bank digital diketahui memiliki tawaran suku bunga yang tinggi dan minimal simpanan yang rendah, yaitu mulai dari 1 juta. Nah, suku bunga yang ditawarkan oleh beberapa bank digital ini itu tetap mendapat itu tetap mengikuti standar bunga penjaminan dari lembaga penjamin simpanan. Nah, untuk instrumen investasi yang tersedia itu ada banyak. Yang pertama contohnya ada emas digital. Nah, emas digital ini adalah investasi emas yang dilakukan secara online tanpa harus memiliki emas fisik. Emas digital dapat dibeli dan dijual melalui berbagai platform digital yang menyediakan jual beli emas, seperti contohnya Tokopedia, Pegadaian, Peluang, dan lain-lain. Nah, keuntungan dari emas digital itu praktis, aman, transparan, dan juga liquid. Nah, investor nggak perlu khawatir tentang penyimpanan, keamanan, atau biaya administrasi emas fisik. Investor juga tetap dapat memantau harga emas secara real time dan melakukan transaksi kapan saja, di mana saja. Namun, emas digital juga jelas memiliki risiko seperti risiko fluktuasi harga emas, risiko kegagalan sistem, risiko penipuan, dan risiko regulasi. Nah, untuk emas digital ini adalah emas yang sama dari PT Antam. Namun, emas ini kita tidak dapatkan fisiknya dan hanya disimpan dan ditransfer menjadi sebuah emas digital oleh Pegadaian. Jadi sudah pasti terjamin amannya. Nah, selanjutnya instrumen investasi adalah surat hutang. Nah, surat hutang ini adalah instrumen investasi yang berupa surat pernyataan utang dari penerbit surat utang kepada pemegang surat utang. Ini berisi janji untuk membayar kembali pokok hutang beserta bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Nah, surat utang dapat diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya. Beberapa contoh dari surat utang adalah obligasi, sukuk, dan medium term notes atau MTN. Nah, keuntungan dari surat hutang adalah memberikan pendapatan tetap berupa bunga yang relatif stabil dan juga dapat diprediksi. Investor juga dapat memilih jangka waktu dan tingkat risiko yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, surat hutang juga memiliki risiko seperti risiko gagal bayar, risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan juga risiko peringkat. Nah, selanjutnya instrumen investasi ada reksadana yang berupa kumpulan dari dana para investor yang diserahkan kepada manajer investasi profesional untuk dapat dikelola dan diinvestasikan dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, pasar uang, atau campuran. Nah, reksadana ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran hingga reksadana indeks dan syariah. Nah, keuntungan dari reksadana adalah mudah terjangkau, diversifikasi, dan terkelola. Jadi investor tidak perlu repot-repot melakukan analisis dan pemilihan efek. Cukup memilih jenis reksadana yang sesuai dengan profil dan tujuan. Investor juga dapat memulai investasi reksadana dengan modal yang relatif lebih kecil dan menikmati hasil dari penyebaran risiko. Namun, reksadana juga memiliki risiko seperti risiko pasar, risiko manajerial, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Nah, yang selanjutnya ada surat berharga negara. Nah, surat berharga negara ini adalah instrumen investasi yang berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai anggaran negara.
Surat berharga negara dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti surat utang negara, surat berharga, syariah negara, surat perbendaharaan negara, dan obligasi negara retail atau ori. Nah, keuntungan dari surat berharga negara adalah aman, bebas pajak, dan mudah. Jadi investor tidak perlu khawatir tentang risiko gagal bayar karena pemerintah menjamin pembayaran pokok dan bunga surat berharga negara. Investor juga nggak dikenain pajak penghasilan atas imbal hasil surat berharga negara. Investor juga dapat membeli surat berharga negara melalui berbagai saluran seperti bank, perusahaan efek, atau platform digital. Namun, surat berharga negara juga memiliki risiko seperti risiko suku bunga, risiko inflasi, dan risiko likuiditas. Nah, selanjutnya ada juga cryptocurrency, yang ini adalah instrumen investasi yang berupa mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. Cryptocurrency dapat berfungsi sebagai medium of exchange, store of value, atau unit of account. Beberapa contoh cryptocurrency adalah Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, dan lain-lainnya. Nah, keuntungan dari cryptocurrency ini adalah inovatif, desentralisasi, transparan, dan juga anonim. Investor dapat memanfaatkan teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency untuk melakukan transaksi yang cepat, murah, dan juga aman. Investor juga nggak perlu bergantung pada otoritas pusat seperti bank atau pemerintah untuk mengatur cryptocurrency. Investor juga bisa melihat seluruh riwayat transaksi cryptocurrency yang tersimpan dalam jaringan peer-to-peer. Investor juga bisa menjaga privasi dan identitas mereka saat menggunakan cryptocurrency. Nah, namun, cryptocurrency juga memiliki risiko seperti risiko volatilitas, risiko keamanan, risiko regulasi, dan juga risiko penipuan. Nah, selanjutnya ada ETF. Nah, ETF ini adalah singkatan dari Exchange Traded Fund, yang mana ini adalah instrumen investasi yang berupa kumpulan aset yang diperdagangkan di bursa efek, seperti saham, obligasi, komoditas, atau indeks. ETF itu dapat mengikuti kinerja aset acuan seperti indeks saham, obligasi, atau komoditas, atau dapat menggunakan strategi aktif untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa contoh ETF adalah IDX 30 ETF, IDX LQ45 ETF, IDX Value 30 ETF, dan lain-lainnya. Nah, keuntungan dari ETF ini adalah fleksibel, efisien, dan terdiversifikasi, dan juga murah. Investor dapat membeli dan menjual ETF dengan mudah di bursa efek seperti saham. Investor juga dapat menikmati biaya rendah yang dikenakan oleh ETF karena ETF tidak memerlukan manajemen aktif. Investor juga dapat memanfaatkan diversifikasi yang ditawarkan oleh ETF karena ETF dapat mencakup berbagai aset dalam satu produk. Namun ETF juga tetap memiliki risiko, yaitu risiko pasar, risiko likuiditas, risiko tracking error, dan juga risiko operasional. Nah, untuk beberapa platform-platform yang menyediakan berbagai instrumen investasi, ada seperti Tokopedia yang dia menyediakan reksadana dan juga emas digital. Lalu ada Peluang yang menyediakan berbagai instrumen seperti saham, reksadana, emas digital, dan cryptocurrency. Dan ada Bibit yang juga menyediakan hal yang sama. Nah, mungkin sekian untuk video pembahasan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Galara Raffianto, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.